Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randikana dari kelas MI 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mata kuliah aplikasi mobile, Android Studio, VS Code, Flutter, Dart, dan GitHub. Oke, yang pertama yaitu mata kuliah aplikasi mobile. Mata kuliah aplikasi mobile adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari tentang pembuatan dan pengembangan aplikasi mobile, yang dimana untuk aplikasi mobile ini difokuskan untuk berjalan di atas sistem operasi Android dan iOS. Dan untuk perangkat yang digunakan yaitu ada smartphone dan tablet. Baik, yang kedua yaitu ada Android Studio. Android Studio adalah aplikasi emulator Android yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi Android, yang dimana Android Studio itu sudah ada bahasa pemrogramannya sendiri, yakni ada Java, Kotlin, dan Dart. Penjelasan yang lain yaitu Android Studio yaitu sebagai emulator yang digunakan untuk menjalankan program yang akan kita buat untuk membuat aplikasi mobile. Baik, yang ketiga yaitu ada VS Code. VS Code adalah salah satu aplikasi text editor yang digunakan untuk membangun suatu aplikasi ataupun web, yang dimana di VS Code ini sudah memiliki banyak fitur-fitur yang membantu saat mengembangkan aplikasi atau membuat aplikasi, yang dimana VS Code ini merupakan salah satu text editor yang paling banyak digunakan oleh developer untuk membuat website ataupun aplikasi. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu penjelasan tentang Flutter. Flutter merupakan salah satu framework yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile, yang dimana Flutter ini dibuat oleh perusahaan Google, yang dimana memiliki fitur yang paling utama yakni multi-platform. Apa arti multi-platform? Multi-platform adalah yang dimana jika seorang programmer membuat satu baris kode, maka itu bisa dijalankan di tiga sistem operasi yang berbeda, yang dimana bisa dijalankan di Android, di iOS, dan di desktop. Untuk fitur yang lain, si Flutter ini memiliki fitur unggulan yang seperti hot reload, UI berbasis widget, dan kemampuan cross-platform. Oke, lanjut penjelasan yang kelima yaitu penjelasan tentang bahasa pemrograman Dart. Bahasa pemrograman Dart yakni bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile, yang dimana bahasa ini dijalankan atau dibuat dan dibungkus oleh si framework si Flutter. Nah, jadi si Dart ini sebenarnya dijalankan oleh si framework Flutter. Nah, jadi si Flutter dan si Dart ini merupakan saling berhubungan untuk membuat dan membangun aplikasi mobile. Oke, yang keenam yaitu ada GitHub. GitHub adalah sebuah platform yang berbasis penyimpanan cloud atau disebut dengan penyimpanan awan, yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur versi kode program. Nah, jadi di GitHub ini kita bisa menyimpan project-project atau program yang telah kita buat. Nah, jadi jika kita ingin membuat aplikasi mobile, maka kita bisa menyimpan di platform GitHub. Nah, selain untuk menyimpan, GitHub juga digunakan untuk platform kolaborasi tim, yang dimana para developer bisa saling bekerja sama menggunakan GitHub ini. Nah, jadi misalnya ada sisi bagian front end. Nah, bagian front end itu yaitu orang yang mengelola bagian UI-nya pada aplikasi. Nah, jadi jika si front end ini sudah selesai atau ada fitur-fitur yang digunain, maka si bagian front end ini bisa melanjutkan atau bisa menyerahkan tugasnya itu kepada backend, yaitu untuk mengatur fungsi-fungsi yang ada di aplikasi itu. Nah, maka bagian untuk saling penghubung itu bisa menggunakan si GitHub ini. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk kontrol. Nah, jadi jika ada yang terjadi kesalahan dalam kode, GitHub bisa
GitHub bisa merollbackkan dari kode yang terakhir kita buat. Oke, yang terakhir yaitu penjelasan tentang sejarah dari Android. Untuk penjelasan sejarah Android, yang dimana Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang didirikan pada tahun 2003 oleh 4 orang yang bernama Andy Rubin, Rex Miner, Nick Sears, dan Chris White. Awalnya Android dikembangkan sebagai sistem operasi yang digunakan untuk kamera digital, namun kemudian diarahkan menjadi sistem operasi yang digunakan untuk perangkat mobile. Pada tahun 2005, Android diakuisisi oleh Google, dan sejak itu Android dikembangkan menjadi sistem operasi mobile berbasis Linux yang bersifat open source. Untuk versi yang pertama Android dirilis pada tahun 2008 bersama dengan peluncuran smartphone HTC Dream. Nah, untuk versi Android yang pertama yaitu bernama Beta yang diluncurkan pada tahun untuk versi Android yang pertama yaitu bernama versi Alpha yang dimasukkan ke perangkat HTC Dream yang dirilis pada tanggal 23 September tahun 2008. Lalu untuk versi yang kedua yaitu ada Android 1.1 yang diluncurkan pada tahun 9 Februari 2009. Nah, untuk Android 1.1 ini bernama Android Beta. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Android 1.5 yang bernama Cupcake yang dirilis pada tahun 27 April tahun 2009, dan yang selanjutnya itu ada Android 1.6 bernama Donut yang dirilis pada tahun 15 September 2019. Yang selanjutnya yaitu Android versi 2, ini pertama yang versi 2 untuk pertama kalinya itu bernama Eclair yang menggunakan Linux kernel sebagai sistem operasinya. Lalu di sini yang selanjutnya itu Android 2.2 yang bernama Frozen Yogurt. Lalu yang selanjutnya itu ada Android 2.3 yang dirilis pada tahun 6 Desember 2010. Lalu Android 3.0 pada tahun 22 Februari 2019 yang bernama Honeycomb. Lalu selanjutnya itu ada Android 4 yang bernama Ice Cream Sandwich yang memiliki fitur kustomisasi yang aplikasi Android bisa membatasi data mematikan aplikasi mesin foto belakang. Baru yang selanjutnya itu ada Android 4.1 yang dirilis pada tahun 2012. Lalu ada Android 4.4 yang bernama KitKat yang dirilis pada tahun 2013. Lalu Android 5.0 yang bernama Lollipop dirilis pada tahun 2014. Lalu dengan perkembangannya Android yang terakhir yaitu ada versi Android 15 yang bernama Vanilla Ice Cream yang dirilis pada tahun 2023. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari mata kuliah pemrograman mobile, Android Studio, VS Code, Flutter, dan bahasa pemrograman Dart, serta GitHub, dan juga penjelasan tentang sejarah dari Android. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.